Saudara, ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru. Sebuah jet tempur Amerika Serikat jatuh di wilayah udara Iran, menyisakan tanda tanya besar mengenai nasib sang pilot dan efektivitas sistem pertahanan udara Teheran. Apakah ini awal dari eskalasi terbuka yang tak terelakkan? Bersama saya, Yan Rahman, kita akan membedah strategi di balik insiden ini bersama pakar strategi udara PPAU, Bapak Agung Sasongko Jati, dan juga ada pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Bapak-bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yan dan Mas Agung. Saya ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, ini kita lihat evaluasi sistem pertahanan udara Iran, jatuhnya F-15 ini, Strike Eagle dan juga A-10 Thunderbolt 2 dalam waktu berdekatan. Apakah ini menunjukkan efektivitas pertahanan udara Iran? Menurut analisis Anda, apakah ini murni keberhasilan sistem rudal darat ke udara mereka atau ada indikasi kegagalan sistem elektronik countermeasure daripada jet tempur Amerika Serikat? Jadi sebetulnya pada awal serangan yang diklaim oleh koalisi Amerika dan Israel bahwa telah menghancurkan semua sistem pertahanan udara Iran itu adalah tidak sepenuhnya benar. Ternyata dari belakangan kita mengetahui bahwa ternyata banyak daripada sistem yang berupa seolah-olah radar, seolah rudal, peluncur dan segala macam itu untuk pertahanan udara itu sebetulnya adalah fake atau adalah decoy atau tiruan yang mana memang atau radar lama yang memang dibiarkan dihancurkan. Ternyata setelah lewat 1 bulan diketahui bahwa ternyata radar S400 dan 300 serta Bafar 37-nya itu masih aktif dan sudah didesain untuk dia mobile, jadi bisa bergeser tempat. Jadi cara penggunaannya dan sekarang sangat efektif untuk menghadapi koalisi. Jadi pada banyak peristiwa sebelumnya, yaitu penyerangan-serangan itu kebanyakan serangan dilakukan dari ketinggian tinggi, kemudian menggunakan peluru kendali yang pintar atau pandai, atau rudal atau bom pintar. Dan bom pintar itu sudah mendapatkan koordinat yang diberikan sesuai dengan data intelijen. Jadi tidak ada yang menyerang dengan ketinggian rendah. Namun berjalannya waktu, Amerika dan Israel, khususnya Amerika, itu semakin confident untuk terbang di ketinggian rendah untuk menyampaikan sasaran. Karena mungkin mereka tahu juga bahwa ternyata sebagian dari sasaran yang disasar sebelumnya dari ketinggian tinggi itu adalah sasaran palsu. Untuk itu perlu juga pengenalan oleh pilot untuk menentukan apakah ini betul-betul yang sasaran benarnya. Dan yang kedua, sekarang rupanya setelah hampir 1 bulan, taktiknya adalah menyalakan radar-radar Bafar 37 dan radar SA-400-nya dari Rusia yang dibeli dengan menyalakan hanya beberapa menit untuk mengetahui posisi pesawat yang datang dan dimatikan. Setelah itu mereka menggunakan radar decoy yang seolah sehingga pesawat yang ditujukan untuk menyerang sasaran itu dia tahu bahwa di situ ada radar, seolah radar mengenai dia terbang rendah. Nah, terbang rendah dibiarkan beberapa waktu, terbang rendah itu dibiarkan, kemudian menembakkan sasaran, ya tentu sasaran radar yang simulasi, yang pura-pura juga. Namun pada hari itu kan diadukan jebakannya adalah radar dinyalakan, dimatikan, sudah terbang rendah, pesawat F-35, kemudian pesawat F-15. Namun kalau pesawat F-35 memang susah untuk ditangkap dengan radar, tetapi pesawat yang lebih besar, yaitu F-35, itu lebih mudah. Nah, di ketinggian rendah ini mereka sudah pasang banyak stasiun-stasiun infrared search, jadi infrared, jadi bukan radar tetapi penangkap inframerah. Jadi pesawat-pesawat itu bisa diketahui pada jarak 50-70 km langsung ketahuan berupa yang sering kita lihat di TV itu lah, pesawat di lock itu dengan inframerah. Kemudian dari inframerah itu dia jalan masuk ke dalam, nanti pada titik tertentu dia sudah dihadang dengan rudal 358, yaitu rudal bersifat drone yang berupa loitering air-to-air missile, atau ditembak dengan rudal anti pesawat yang diarahkan dengan menggunakan radio. Nah, pada saat itulah makanya terjadi bisa beberapa ada pesawat F-35 yang ketembak, tetapi bisa mendarat di Al-Dhafra, ada pesawat F-15 yang sekarang terbukti ketembak dan jatuh. Kemudian pesawat A-10 yang melindungi ketembak juga, dan juga beberapa pesawat yang besar-besar seperti Hercules itu ketembak itu juga meskipun dia mendarat tetapi tidak bisa diterbangkan lagi dan harus dihancurkan. Akibatnya kemarin saja tanggal 4 ini, 3 dan 4 itu ada 7 pesawat yang dihancurkan. Pertama 1 F-15, 1 A-10,
kemudian dua Hercules, kemudian ada juga pesawat F-16 tapi bisa kembali, kemudian helikopter dua, kemudian dua pesawat ini drone Male yang besar itu. Oke. Jadi sekarang praktis di bawah 15.000 kaki itu penguasaan udara di atas Iran dipegang oleh Iran sendiri karena menggunakan sensor inframerah, tidak menggunakan radar. Radar itu hanya pancingan, tapi sensor inframerah ini yang betul-betul menjejak dan mengarahkan ini sehingga bisa dijatuhkan. Kalau dari segi lainnya begitu, saya ke Pak Hasibuloh, apakah ini juga termasuk dalam masih dalam konteks perang narasi? Kalau kita melihat insiden terakhir ini, penembakan pesawat jet ini, langsung ada klaim dari Trump soal penyelamatan pilot, sementara tidak ada konfirmasi apa-apa dari pihak Iran. Kalau Anda melihat hal ini seperti apa? Ya, terima kasih Mas Yan. Pertama, saya ingin minta waktu sebentar untuk menyampaikan perkembangan terbaru, terutama di posisi sekarang. Kalau dalam catatan saya, kita berada di hari ke-38, kurang lebih di jam 908 semenjak perang ini dimulai tanggal 28 Februari kemarin. Nah, saya mencatat dalam perkembangan terbaru ini, memang wacananya adalah wacana terkait dengan ultimatum terbaru Trump, ya, di mana mestinya hari ini yang disebut sebagai serangan neraka itu sudah dilakukan, karena ini adalah akhir daripada 10 hari yang ultimatum yang diperpanjang sebelumnya. Tapi Trump dalam sosial media saya sampaikan, alhamdulillah Trump memperpanjang ultimatumnya menjadi 40 jam lagi, dan itu kurang lebih akan deadline pada hari Selasa jam 8 malam waktu Amerika, atau hari Rabu kurang lebih jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, saya tentu akan konsisten dengan latar belakang saya, dengan concern saya dari sisi politik. Kalau Mas Agung dari kepakaran dan pengalaman beliau dari sisi teknik strategi pertempuran langsung, tapi mungkin nanti di titik tertentu kita bisa join dengan latar belakang dan yang disampaikan oleh Mas Agung. Saya dari concern saya, Mas Ian, melihat bahwa apapun yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, saya melihat polanya ada yang sama, walaupun sekali lagi Trump dikenal sebagai orang yang unpredictable, kepastian Trump adalah ketidakpastiannya. Jadi kalau mau dibikin si Trump adalah ketidakpastian. Jadi yang terbanyak dari Trump adalah ketidakpastiannya. Namun demikian, kalau kita baca secara cermat, minimal yang saya baca, ada kayak semacam pola yang bisa kita gabungkan satu persatu dari ketidakpastian Trump itu, dan mungkin itu bisa kita anggap sebagai yang diinginkan oleh Trump, yaitu bahwa Trump menurut saya tetap konsisten ingin perang ini segera berakhir. Jadi ada kerangka waktu yang saya melihat dari berbagai macam inkonsistensi dan pernyataan Trump yang berubah-berubah, tapi ada yang tidak berubah menurut saya, yaitu bahwa Trump ingin ini berakhir sesuai dengan kerangka waktu yang dia buat, lebih cepat lebih baik, kurang lebih itu yang diinginkan oleh Trump. Nah, oleh karena itu kalau kita baca berbagai macam katakanlah politik ulur waktu, deadline yang terus diperpanjang. Saya sampaikan tadi, awalnya dikasih 2 hari, ya, lalu kemudian diperpanjang 5 hari, lalu diperpanjang 10 hari, lalu hari ini dikatakan diperpanjang ini terakhir sekali. Jadi ini pola Trump udah kayak apa ya, di pasar jualan gitu. Jadi obral-obral itu menurut saya relate dengan background beliau sebagai pengusaha, jadi sebagai pebisnis gitu. Jadi Trump mencoba untuk menggunakan tekanan seperti ini, selain tekanan militer, juga tekanan waktu untuk mendapat yang dia mau. Nah, itu artinya juga secara politik bahwa katakanlah minimal dari tanggal 24, saya menganggap itu adalah awal di mana Trump sudah mulai mensosialisasikan kerangka waktu, mulai mensosialisasikan skenario yang ingin dia sebarkan, dan dia berharap para pihak bekerja sesuai dengan yang dia inginkan, termasuk para mediator. Nah, saya melihat kalau kita baca dari perkembangan-perkembangan yang ada, maka menandakan bahwa Trump memang belum dapat yang dia mau. Nah, ini poinnya.
ya berbagai macam ulah sana sini, kemudian apa namanya obral sana sini, maknanya secara politik adalah salah satunya dia belum dapat apa yang dia mau. Bahkan yang disampaikan oleh Mas Agung, kadang-kadang yang dia klaim sebagai kebenaran atau disampaikan Mas Ian tadi sebagai perang narasi, Mhm. itu justru semakin terbukti tidak sepenuhnya benar. Misalkan begini, saya masuk kepada disiplinnya Mas Agung. Itu Trump dari awal apa namanya dan mungkin 10 hari 20 hari pertama sudah menyampaikan berkali-kali bahwa dia menang telak di udara kan. Jadi dia kuasai apa namanya udara Iran sepenuhnya, kami bebas menyerang dimanapun, siapapun targetnya bisa kami lakukan. Bahkan dia sampaikan bahwa di laut juga kami berkuasa, sudah nggak ada lagi armada tempurnya Iran gitu ya. Bahkan prajuritnya juga sudah habis, kan itu klaim-klaim. Tapi dalam perkembangan-perkembangan setelah itu menurut saya menunjukkan bahwa itu retorika. Mhm. Itu tidak sepenuhnya sesuai dengan yang terjadi. Nah, yang terbaru kalau dalam catatan saya adalah katakan apa namanya keberhasilan Iran tadi menembak jatuh pesawat canggihnya Amerika ini. Saya mencatat itu terjadi di 811 atau di hari ke-35. Bahkan saya memberikan catatan khusus kemarin di hari ke-35 itu, yang awalnya katakanlah udara menjadi kelemahan Iran, walaupun mungkin tetap dia punya kemampuan menyerang, tapi kita secara objektif harus mengakui Iran lemah secara udara. Kalau enggak dia tidak akan hancur. Mhm. Malah saya sampaikan ibarat sepak bola, Iran memang punya penyerang yang hebat, ya, rudal langsung. Tapi pertahanannya lemah sekali sejak awal. Kalau tidak, tidak akan hancur lebur seperti sekarang. Kalau tidak, tidak akan kehilangan tokoh-tokoh penting seperti sekarang. Itu orang yang objektif akan mengakui sebagai kelemahan Iran. Nah, saya melihat memang kejutan besar menurut saya terjadi pada hari ke-35 kemarin, atau dalam hitungan saya 840. Di mana Iran untuk pertama kali menurut saya bisa membuktikan kepada dunia dia bisa bukan hanya mengimbangi tapi meruntuhkan klaim Mhm. superioritas udara yang disampaikan oleh Trump. Dan buktinya adalah dia menjatuhkan pesawat-pesawat hebatnya, bahkan pilotnya sempat jatuh ke Iran. Walaupun memang ini adalah dramatis menurut saya karena kurang lebih dari 48 jam atau mungkin 24 jam Amerika sudah berhasil menyelamatkan pilotnya. Saya rasa ini saya sempat catat juga di sosial media saya, ini akan menjadi faktor menentukan bagi perang ini ke depan. Tapi saya melihat nggak begitu lama Amerika berhasil menyelamatkan pilotnya dan itu diakui oleh Trump yang secara narasi memang Mhm. ada Mhm. benturan, bisa kurang lebih mengambil intisari kebenarannya. Apa yang saya bilang narasinya berbeda, Trump menganggap bahwa operasi ini berhasil ya, sukses besar karena tujuannya adalah menyelamatkan pilot yang jatuh dan memang diakui bahwa pilotnya diselamatkan walaupun dalam keadaan terluka, tapi dia nggak apa-apa. Nah, beberapa jam kemudian Iran memberikan bantahan bahwa operasi itu gagal total. Mhm. Nah, kalau kita padukan dua narasi ini, maka sebenarnya ada apa namanya kemurnian kebenaran yang bisa kita ambil di tengahnya, yaitu bahwa mungkin yang dimaksud berhasil oleh Trump adalah bahwa dia berhasil menyelamatkan pilotnya. Itu sebagai main target, sebagai tujuan utamanya, dan dia berhasil. Itu diakui menurut saya. Minimal tidak ada pengingkaran dari Iran. Nah, kalaupun Iran menganggap operasi itu adalah gagal total, bukan dalam konteks penyelamatan pilotnya, yang sampai sekarang saya melihat belum ada klaim apakah Iran memang menyembunyikan pilotnya atau memang seperti yang disampaikan Trump pilotnya sudah selamat. Itu tidak ditekstualkan, tidak diverbalkan. Yang disampaikan Iran adalah bahwa operasi itu adalah gagal total. Nah, diksi gagal total menurut saya itu bisa merujuk kepada banyaknya pengorbanan. Nah, ini yang saya ambil berbagai macam laporan di lapangan. Banyaknya pengorbanan yang harus dibayar oleh Amerika dalam rangka menyelamatkan pilotnya ini. Termasuk Mhm. yang Mhm. tadi saya sampaikan di pengantar, bahwa banyak pesawat-pesawat dia yang rontok, yang hancur akibat daripada operasi upaya penyelamatan terhadap pilot yang jatuh. Nah, oleh karena itu, ini bagi saya tetap menjadi kayak semacam penentu baru bagi perang ini, terutama di dalam klausul 48 jam deadline baru yang dibuat oleh Trump. Walaupun saya lihat secara politik kedua belah pihak belum berubah ya,
di mana Trump tetap ingin memaksakan kemenangan, ingin memaksakan superioritasnya di situ, tapi Iran juga nggak berubah menurut saya. Dia tetap dengan kemampuan bertahan yang tidak punya tandingan menurut saya sampai sekarang, termasuk apa namanya di dalam menghadapi ultimatum-ultimatum atau ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Trump. Nah, saya melihat kalau ini lagi-lagi dibaca lebih dalam, dibongkar lebih dalam, bisa jadi ancam-mengancam seperti ini memang juga terjadi kalau saya memahami karena perbedaan cara pandang di antara kedua belah pihak, terutama Amerika. Amerika mungkin Trump menganggap bahwa ya Iran sampai sekarang masih fasenya fase ancaman. Karena itu dia dulu sampaikan, saya akan serang dengan neraka, saya akan buka neraka, saya akan hancurkan Iran. Mungkin Trump masih menganggap bahwa Iran belum hancur. Trump menganggap bahwa yang terjadi di Iran mungkin belum menjadi sebuah kehancuran, atau minimal dia punya konsep, punya bayangan, punya ambisi kehancuran lebih besar lagi. Nah, sementara dari sisi Iran saya melihat justru Iran sudah bukan fase ancaman sekarang ini. Anda sudah menghancurkan kami, Anda sudah meluluh lantakkan kami. Jadi yang dilakukan Iran nggak ngefek diancam karena dia sudah merasa dalam kepedihan sekarang ini. Justru yang dilakukan oleh Iran yang saya sebut sebagai, bagi Iran sekarang adalah fase balasan. Jadi itulah kemudian yang membuat ancam-mengancam ini nggak ketemu gitu. Amerika menganggap Iran masih bisa diancam, sementara bagi Iran ancaman sudah nggak ngefek. Anda sudah menghancurkan kehidupan kami, sudah membunuh pimpinan-pimpinan kami, Anda sudah menghancurkan bahkan fasilitas umum kami. Jadi apalagi yang bisa dipertahankan. Nah, itulah menurut saya yang tidak ketemu di antara kedua belah pihak ini, sehingga mereka lanjut dengan jalurnya. Amerika lanjut dengan logika ancaman bahwa ini akan mendapatkan yang dia mau, ya. Sementara Iran lanjut dengan perlawanan, dengan harapan dia juga mau dapat yang dia mau. Dan inilah menurut saya titik perbedaan cara pandang dari keduanya, sehingga dua pihak tidak ketemu untuk katakanlah berdialog. Nah, menurut saya mediator mestinya sampai di situ. Kalau kita bicara tentang bagaimana ini mau direkonsiliasikan, mestinya kita mampu kepada analisa yang lebih dalam soal itu, bukan semata-mata begitu, Mas Yan. Baik, Pak Hasibullah. Pak Agung, apakah Anda sepakat bahwa Iran pertahanannya, khususnya pertahanan udaranya lemah, atau Anda punya analisis lain kalau kita kaitkan dengan konteks penembakan pesawat jet milik Amerika Serikat ini? Namun jangan dijawab dulu, Pak Agung. Susah, jadi kita kembali tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.